Halo guys, balik lagi di Daigo TV. Kali ini kita bakal bahas drama Korea berjudul Dogs Knows Everything, episode pertama sampai dengan terakhir. 걔들 안 치워? 커피, 이리 와. 뭐 하고 있었어? Cerita ini menceritakan tentang Lee Son Jae, seorang laki-laki tua yang merupakan aktor senior. Ia bisa berbicara dengan seekor anjing bernama Sophie. Di awal drama diceritakan Lee Son Jae ini mendapati satu peran dalam sebuah drama. Tapi karena peran utamanya bernama Hyunta ini tidak menyukai Lee Son Jae, akhirnya ia dipecat dari proyek tersebut. Hyunta merasa kalau Lee Son Jae ini terlalu rewel dan juga sensitif sebagai aktor. Makanya dia tak ingin bekerja sama dengan Lee Son Jae. 잘하라고? Meskipun tak terima kalau dirinya dikeluarkan dari drama tersebut, tapi Lee Son Jae tak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan saat keluar dari kantor, waktu itu dia kebelet buang air kecil. Sampai akhirnya harus buang air kecil di parkiran. Lee Son Jae yang sedang buang air kecil waktu itu dilihat oleh banyak penggemar dari Hyunta. Sampai berita tentang kebencian Lee Son Jae terhadap Hyunta pun akhirnya menyebar di media. Karena usianya yang tak muda lagi, Lee Son Jae ini didiagnosa oleh dokter memiliki permasalahan urologi. Karena kasusnya yang mengencingi mobil Hyunta menyebar dan viral, saat itu bahkan dia berhalusinasi seolah-olah semua orang membenci dirinya. Karena kepanikan yang ia alami, lagi-lagi ia tak bisa menahan buang air kecil dan buang air kecil di tempat duduknya. Ia mengusir beberapa kru TV yang waktu itu datang untuk menemuinya. Hal ini membuat orang-orang jadi semakin kepikiran kalau Lee Son Jae ini sudah tidak waras. Untuk menenangkan diri, manajernya Lee Son Jae ini mengirim Lee Son Jae ke sebuah pulau yang jauh dari Seoul. Nah, saat itulah pertama kali Son Jae bertemu dengan Sophie, anjing yang bisa ia dengar bahasanya. Sophie adalah milik seorang polwan yang sangat cantik dan ia selalu diikuti oleh seorang pria misterius. Pria ini kerap mengikutinya bahkan memotret dirinya secara diam-diam. Di televisi, Lee Son Jae melihat drama yang harusnya ia perankan justru digantikan oleh temannya. Setelah melihat temannya menggantikan perannya di televisi, tiba-tiba aja temannya itu hadir di tempatnya. Ternyata ia dan juga temannya yang bernama Yonggun ini hampir menjadi besanan. Tapi di hari pernikahan, anak Son Jae tidak menghadiri pernikahan alias kabur. 아들놈 똑바로 키워. Karena hal itulah sampai akhirnya Son Jae dan juga Yonggun menjadi tidak akrab. Bahkan anak Son Jae yang menghilang di hari pernikahannya hingga sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Son Jae marah dan menghubungi manajernya kenapa Yonggun bisa datang ke vilanya. Tapi ternyata villa tersebut adalah milik kedua anak mereka yang hampir menikah. Jadi mereka merasa sama-sama memiliki hak terhadap villa tersebut. Di tempat berbeda, Polwan Chowon waktu itu mendatangi sebuah kafe karena ada laporan pencurian. Tapi ternyata itu hanyalah laporan iseng yang dilakukan oleh seorang perempuan yang katanya hatinya telah dicuri oleh si pelayan kafe yang amat tampan. Chowon kesal karena merasa dirinya telah ditipu padahal sedang bertugas. Tapi setelah melihat wajah dari pelayan kafe, ia pun akhirnya sadar kenapa wanita itu membuat laporan palsu. Chowon bahkan ikut terpesona dan kagum dengan kegantengan pria tersebut. Di villa, Son Jae dikagetkan dengan kehadiran teman-temannya yang malah makin banyak. Jadi mereka ini semuanya adalah sesama aktor dan juga aktris. Son Jae merasa terusik karena dia niatnya untuk menenangkan diri, tapi Yonggun malah bawa banyak temannya. Karena diusir oleh Son Jae, akhirnya mereka ini berniat untuk minum di luar. 잠깐. 영훈이 너 술 더? 아, 저... 그래요.
Mereka datang ke kafe yang sama seperti yang didatangi oleh Chowon tadi siang. Di kafe itu juga ada seorang YouTuber wanita bernama Jumi yang sedang merekam videonya. Ia melakukan siaran langsung dan dalam siaran langsungnya itu, ia membahas tentang Lee Seon-jae yang sedang viral karena mengencingi mobil Hyunta. Ia bahkan mengejek Lee Seon-jae ini kabur dan berlibur karena dia diejek oleh netizen. Mendengar hal itu, teman-teman Lee Seon-jae ini kayak sedikit kesal, terutama Yonggun. Yonggun akhirnya mendekati Jumi dan mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh Jumi ini. Mereka terlibat cekcok, bahkan Jumi juga menyinggung tentang kekasaran dari Yonggun. Kata Jumi, sejak hari itu sampai seterusnya dia akan terus mengganggu Lee Seon-jae dan juga Yonggun. Esok paginya, Seon-jae lagi-lagi melihat 4 teman-temannya ini belum kembali ke Seoul. Dia lagi-lagi minta agar temannya ini pulang. Sedangkan dirinya pagi itu makan di sebuah kafe yang ternyata adalah milik orang tua Chowon. Seon-jae terkejut melihat Chowon karena dianggapnya mirip dengan almarhum istrinya. Dan pagi itu lagi-lagi Seon-jae bertemu dengan Sophie yang bisa ia dengar kata-katanya. Kemudian dia bertemu dengan anjing lain dan mengajak anjing itu untuk berbicara. Tapi ia sama sekali tak bisa mendengar kata-kata dari si anjing. Siang harinya, Chowon diberitahu oleh ibunya kalau ia salah menagih di kartu kredit milik Seon-jae. Harusnya menagih 12.000 malah dibuat 1.200.000. Karena hal itulah Chowon mendatangi kediaman Seon-jae yang waktu itu lagi-lagi Seon-jae marah sama teman-temannya kenapa belum kembali ke Seoul malah justru bikin acara masak-masak. Chowon datang ke kediaman Seon-jae bersama dengan Sophie anjingnya. Ia menceritakan perihal kesalahan penagihan dan mengembalikan sisa uang dari si Seon-jae. Tak lama, Chowon menerima kabar kalau ditemukan mayat di mercusuar. Karena terburu-buru, ia pun akhirnya meninggalkan Sophie di kediaman Seon-jae. Sophie waktu itu langsung memberitahu ke Seon-jae. 저 사람도 나오라 그래. 큰일 나. 나가 빨리빨리. 너무하네. Sophie memberitahu tentang adanya kebocoran gas yang terjadi di rumah kaca. Secara paksa, Seon-jae menyuruh teman-temannya ini keluar bahkan membuang semua makanan. 지금 뭐야? 어? Berkat Sophie, Seon-jae bisa menyelamatkan keempat orang rekannya. Sedangkan di mercusuar hari itu ditemukan Jumi yang seorang konten kreator meninggal dunia di dalam mobilnya. Teman-teman Seon-jae ternyata sengaja datang ke situ untuk menghibur Seon-jae yang tengah dalam masalah. Tapi ternyata malah mereka yang diselamatkan oleh Seon-jae. Di mercusuar, kematian dari Jumi dianggap sebagai kasus bunuh diri. Tapi waktu itu, Sophie yang datang bersama Seon-jae menyusul Chowon ke TKP mengatakan kalau ada seekor anjing yang melihat kalau Jumi itu dibunuh, bukan bunuh diri. Karena perselisihan yang tersiar secara langsung antara si Jumi dan juga Yonggun waktu itu, Yonggun akhirnya diinterogasi. Chowon juga mengatakan ke rekannya ini kalau Jumi sepertinya tak mungkin bunuh diri karena dia sering melihat kanal YouTube dari Jumi. Jumi memiliki sifat yang tidak mungkin bunuh diri. Di tempat berbeda, teman-teman Seon-jae ini lagi di sebuah kafe yang self-service. Mereka kesulitan untuk membayar karena tak ada pelayan di situ. Mereka minta diajari oleh seorang anak kecil, tapi anak ini mengatakan kalau ia terburu-buru dan harus pergi les. Di luar toko es krim, waktu itu seorang laki-laki yang diketahui selalu mengikuti Chowon tak sengaja menabrak keranjang belanjaan milik mereka ini. Tapi laki-laki ini kabur karena sepertinya mengenali mereka. 개영대 딱 지켜. Karena kesal belanjaan mereka hancur, waktu itu mereka mencari tahu siapa pemilik mobil yang parkir di situ untuk mendapatkan rekaman dashboard. Sementara Yonggun yang keluar dari kantor polisi waktu itu diserang oleh fansnya Jumi. Untungnya, Seon-jae segera menyelamatkan Yonggun. Seon-jae turun di suatu tempat untuk menemui Sophie, sedangkan Yonggun ia minta untuk datang ke bandara. Seon-jae minta diceritakan secara detail bagaimana Gusi, si anjing pudel ini bisa mengetahui kalau Jumi itu dibunuh. Menurut cerita Gusi, si anjing pudel, kalau Jumi ini waktu itu datang ke dermaga bersama dengan seorang pria. Mereka mabuk-mabukan dan pria itu menaruh beriket arang yang dinyalakan dan ditinggalkan di mobil.
Sementara Yonggun yang bingung kenapa ia diminta untuk datang ke bandara, ternyata menemui putrinya. Ia heran kenapa putrinya ada di situ. Ternyata putrinya ini masih berhubungan dengan Son Jae. Yonggun marah kenapa putrinya masih berhubungan baik dengan Son Jae. Bahkan ia melihat wallpaper handphone putrinya ini masih foto bersama dengan anaknya Son Jae. Di rumahnya, Chowon berdandan cantik untuk datang ke kafe menemui laki-laki yang sebelumnya. Ibu Chowon mengatakan jangan sampai putrinya ini memilih laki-laki hanya karena ketampanannya. Dia bahkan cerita kalau anaknya Yonggun itu ditinggalkan di hari pernikahannya. Dia menguping pembicaraan antara Yonggun dan juga Sekyung putrinya. Di restoran, si pelayan memperhatikan ada seorang laki-laki yang sibuk memotret Chowon secara diam-diam. Ia mendatangi laki-laki itu dan minta diberikan ponselnya. Tapi si laki-laki malah kabur. Si pelayan akhirnya ngasih tahu ke Chowon kalau laki-laki yang duduk di seberang itu sebelumnya telah memotret dirinya tanpa izin. Ternyata benar laki-laki ini sudah memotret Chowon dalam beberapa waktu dan sudah memiliki koleksi foto Chowon yang sangat banyak. Di sebuah restoran cepat saji, lagi-lagi itu dilakukan secara self-service. Teman-teman Son Jae yang kebingungan lagi-lagi minta bantuan ke si anak kecil. Tapi anak kecil ini lagi-lagi ngaku kalau dia harus pergi bimbel. Di luar restoran, si anak kecil ini menangis. Katanya ia lupa mengerjakan PR karena terlalu banyak PR di sekolah dan juga di bimbelnya. Akhirnya mereka sepakat anak kecil ini ditelepon gurunya dan dikatakan kalau dia sedang sakit. Sebagai imbalannya, anak kecil ini mengajari mereka cara berbelanja di toko tersebut. Son Jae dan juga Sophie berhasil menemukan Gusi. Mereka menanyakan siapakah pelaku pembunuhan tersebut. Gusi menunjuk seorang pria yang terlihat dari jendela kafe. Karena hal itu, Son Jae langsung mendekati si pria tersebut dan mengatakan kalau pria ini adalah pelaku pembunuh Jiumi. Tapi si pria punya alibi karena dia memiliki tiket yang menunjukkan keberangkatannya ke tempat tersebut barulah tadi pagi. Karena tuduhan dari Son Jae ini terjadilah sebuah keributan sampai akhirnya Chowon datang. Sedangkan di villa, teman-temannya Son Jae ini masih bingung siapa pemilik mobil tersebut. Mereka mencoba menghubungi si pemilik mobil. Tapi waktu itu ponsel yang menyala malah milik si Chemo. Akhirnya Sojong dan juga Oksuk tahu kalau itu adalah mobil milik si Chemo. Chemo akhirnya memberikan rekaman dashboard. Nah, kenapa dia merahasiakan hal itu? Karena ternyata mobil itu adalah mobil milik putranya yang ia bawa kabur. 주야. 제일 아끼는 저 좋은 차. Dengan bantuan Son Jae, waktu itu mereka mencari rekaman ketika belanjaan mereka digilas oleh seseorang. Tapi ternyata memori dashboardnya ini kayaknya udah full sampai-sampai kejadian hari itu tidak terekam. Tapi yang mengagetkan, Son Jae malah melihat rekaman si laki-laki pacarnya Jiumi itu datang di pelabuhan. Ternyata laki-laki itu datang ke pulau tersebut bersamaan dengan kedatangan Chemo. Mereka akhirnya mengatur rencana. Chowon didandani menyerupai Jiumi. 이따가 이대로 한번 읽어볼래요? Kemudian mereka melakukan panggilan video ke si laki-laki yang diduga tersangka. Laki-laki ini kaget bukan kepalang karena menerima telepon dari Jiumi yang telah ia bunuh. Saat itu, Chowon langsung mengatakan kalau sebenarnya laki-laki ini adalah pembunuhnya. Dia mengetahui semuanya. Benar, ternyata laki-laki ini sudah datang jauh sebelum tiket yang ia beli. 야, Chowon yang menyamar menjadi Jiumi mengatakan kalau dia mengetahui laki-laki ini datang ke pulau tersebut dengan kapal. Ia juga mengatakan kalau ia tahu laki-laki ini membakar briket arang dan ditaruh di dalam mobilnya. Bahkan laki-laki ini meninggalkan korek miliknya. Karena merasa Jiumi mengetahui semuanya, akhirnya si laki-laki ini mengakui perbuatannya. Dan ketika mereka bertemu, semua pengakuan perbuatan si laki-laki di telepon waktu itu dan juga secara langsung saat itu telah direkam oleh si Chowon. Tak berselang lama, tim kepolisian akhirnya datang untuk menangkap laki-laki ini dan ia ditetapkan sebagai tersangka. 할 말이 있다고 합니다.
Setelah menyelamatkan teman-teman Sonje dari ledakan, akhirnya lagi-lagi Sophie berhasil mengungkapkan kasus melalui pembicaraannya bersama dengan Sonje. Mereka semua lega karena akhirnya kasus itu bisa terselesaikan. Teman-teman Sonje heran kenapa Sonje bisa mengetahui hal tersebut. Sonje tak bisa berkata apa-apa karena ia tak bisa memberitahu kalau ia bisa berbicara dengan Sophie. Keesokan harinya, teman-teman Sonje ditemui oleh ibu si anak kecil karena mereka telah melakukan telepon palsu ke guru si anak kecil. Anak kecil itu meninggalkan selembar kertas yang berisi kata-kata maaf terhadap kakek dan juga nenek ini. Ok-suk dan Sojong yang tengah makan siang di sebuah kafe tak sengaja melihat ada sepasang kekasih yang melakukan sesi foto prawedding. Tiba-tiba calon mempelai perempuan kehilangan anting-anting miliknya. Ok-suk dengan ramah menawarkan anting-anting miliknya untuk dipinjam pada sesi foto prawedding tersebut. 완전 잘 어울려. Ok-suk waktu itu minta bantuan Sojong agar Sojong ini mengikuti pengantin yang meminjam anting-antingnya, sedangkan dirinya mengantri untuk membeli makanan. Ketika mengembalikan anting-anting milik Ok-suk, waktu itu Sojong memperhatikan calon mempelai wanita ini seperti ketakutan melihat seorang laki-laki. Sojong dengan berani menanyakan ke laki-laki ini siapakah dia sebenarnya. Sementara Chae-moo sekarang membuka channel YouTube dan kontennya berupa konten makan-makan. Ternyata laki-laki yang ditangkap oleh Sojong ini adalah seorang penulis webtoon. Ia bahkan mengaku kalau ia adalah penggemar Ok-suk yang juga seorang penulis komik. Di tempat berbeda di suatu penginapan, laki-laki yang sebelumnya menguntit polisi Chawon ternyata bernama Lee Gi-dong. Ia melakukan janjian untuk ketemuan membeli suatu barang di sebuah pasar. Tapi ternyata dia malah salah orang. Dia bertemu dengan Chae-moo dan mengira kalau Chae-moo adalah penjualnya. Gi-dong saat itu segera berlari ketika melihat Sonje mendekat. Ia menyebut kalau Sonje ini adalah ayahnya. Sesampainya di rumah, Gi-dong kaget dong karena ternyata yang dia beli itu berisi wortel. Sedangkan uangnya dalam jumlah banyak sudah dibawa oleh si Chae-moo. Jadi dia beranggapan kalau Chae-moo ini adalah seorang penipu. Di rumah, mereka masak-masak kimbap dan si Chae-moo ini akan merekam sebagai konten makan-makannya di kanal YouTube-nya. Gi-dong yang bekerja di sebuah penginapan waktu itu ingat kalau salah satu tamunya ini adalah seorang webtoonis. Makanya dia berniat untuk menemui laki-laki ini agar bisa digambarkan sketsa wajah penipu yang sebelumnya menipunya. Tapi di kamar itu, dia malah justru dibikin kaget karena menemukan banyak sekali darah. Di dalam kotak besar kamar si penginap ini, ternyata ia telah meninggoy dalam keadaan yang begitu tragis. Penulis webtoon ini meninggal dalam kotak kado yang sangat besar dan juga kepala yang diikat dengan pita. Mendengar berita tersebut, Sojong sangat kaget dan shock karena itu sama persis seperti yang ia tulis di dalam komiknya. Di kantor polisi, Gi-dong menjelaskan kalau sebenarnya ia pengen bantuan dari si webtoonis ini supaya bisa menggambar sketsa wajah penipu. Tapi ia malah menemukannya dalam keadaan yang begitu tragis. Gi-dong juga menjelaskan kalau ia kehilangan sebuah kapa yang biasa ia gunakan untuk memotong kayu di penginapan. Chawon saat itu menanyakan bagaimana kronologisnya si webtoonis ini bisa meninggoy. Tapi ia malah diusir sama si detektif. 미안해요. Karena ia cuma polisi biasa dan bukan seorang detektif. Sedangkan Gi-dong yang bertemu dengan Chawon waktu itu menjelaskan kalau dia bukanlah orang mesum seperti yang diperkirakan oleh Chawon. Sementara si anjing Sophie waktu itu sibuk menggonggong dengan satu anjing pudel kecil karena mereka bertengkar, mereka saat itu berpacaran. Ketika membuka YouTube, tak sengaja Gi-dong melihat siaran yang dilakukan oleh Chae-moo. Di siarannya itu, Chae-moo mengatakan kalau ia akan melakukan mukbang di salah satu restoran yang ada di Pulau Gyeongju. Karena hal itu, Gi-dong pun akhirnya berencana untuk bisa menemui Chae-moo. Keesokan harinya, sesuai janji yang dibuat oleh si Chae-moo di kanal YouTube-nya, waktu itu Gi-dong mendatangi restoran yang didatangi oleh Chae-moo.
Chemu yang sadar kalau Gidong ini adalah laki-laki yang waktu itu memberikannya uang akhirnya kabur ketakutan karena uangnya sudah terpakai. Sedangkan si pemilik kafe alias ibunya Chowon ternyata mengenali Gidong. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran. Ternyata Gidong adalah mantan kekasih dari si pemilik kafe alias ayahnya Chowon. Mengetahui kalau itu adalah ayah dari putrinya, ibu Chowon pun langsung mengusir Gidong. Chowon yang melihat Gidong waktu itu langsung bilang ke ibunya kalau itu adalah orang yang menguntitnya dan memotretnya tanpa izin. Ternyata dulu ketika berkuliah, Gidong sempat berpacaran dengan ibunya Chowon. Saat mereka putus, Gidong sama sekali tidak mengetahui kalau ibu Chowon ini tengah hamil. Gidong yang berhasil bertemu dengan Chemu waktu itu menjelaskan kalau dia minta agar uangnya dikembalikan oleh Chemu. Chemu mengajak Gidong untuk pergi ke tempat tinggalnya yang waktu itu lagi-lagi ada Sunjae. Karena melihat ada ayahnya, Gidong pun akhirnya kabur dan meninggalkan Chemu. Sunjae datang menemui Chowon dan menanyakan apakah pelakunya sudah tertangkap. Chowon menjelaskan kalau pelakunya sudah menyerahkan diri. Ia adalah mantan dari si korban. Wanita itu dengan sukarela datang menyerahkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah pelakunya. Ia bahkan menceritakan kalau si korban ini adalah mantan kekasihnya yang terus menguntitnya. Malam itu, mantan pacarnya ini membuat satu kejutan, tapi ia yang akan menikah, kesal, dan akhirnya membunuh si mantannya ini. Tapi yang aneh, wanita ini mengaku kalau ia tak mengingat alat apa yang ia gunakan untuk membunuh korban. Tak berselang lama, datanglah pacar dari wanita yang mengaku sebagai pembunuh ini. Ia juga mengaku kalau ia adalah pelaku pembunuhnya dan pacarnya yang wanita ini cuma mengaku demi bisa menyelamatkannya dari tuduhan. Karena ada dua orang yang mengaku sebagai pelaku, akhirnya keduanya dimintai keterangan. Si wanita akhirnya cerita kalau malam itu ia menerima pesan dari mantan kekasihnya itu yang mengajak ketemuan di sebuah penginapan. Tapi waktu itu ia mengabaikan pesan tersebut, tapi tiba-tiba calon suaminya menghilang dari penginapan dan ia pun akhirnya mencari calon suaminya ini ke penginapan tempat mantannya. Ketika sampai di tempat itu, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kalau calon suaminya ini berlari dari kamar tersebut. Polisi menanyakan di mana si laki-laki ini membuang kapak yang ia gunakan untuk membunuh korban. Tapi anehnya, lagi-lagi laki-laki ini bilang kalau ia lupa. Di kafe, Sunjae lagi-lagi ketemu sama Sophie. Nah, Sophie cerita nih sama si Sunjae kalau anjing pacarnya si Sophie ini melihat ada seseorang yang membuang kapak ke sungai. 이틀 전 장미다리에 갔다가 다리 아래로 Saat itu juga, Chowon memberitahu ke Sunjae kalau ternyata wanita yang sebelumnya mengaku sebagai pelaku itu cuma membuat pengakuan palsu. Gidong yang sudah mengetahui kalau Chemu adalah teman ayahnya waktu itu memberikan sejumlah uang ketika uangnya dikembalikan oleh si Chemu. Katanya itu untuk mereka membeli makanan. Chowon menyampaikan opininya terhadap si pelaku. Kenapa pelaku ini bisa-bisanya kok nyimpan barang bukti yang ia sembunyikan dan ia katakan kalau ia lupa ditaruh di mana. Padahal dia sudah mengaku sebagai pelakunya. Sedangkan Sunjae mengatakan kemungkinan saja kapak itu dibuang di sebuah sungai yang terdapat di dekat TKP. Di hari berikutnya, ketika Sunjae bertemu dengan Sophie kembali, Sophie mengatakan kalau pelaku yang membuang kapak di sungai itu adalah fotografer yang memoto foto prawedding. Chowon mencoba mencari tahu Instagram milik si fotografer, dan di situ dia menemukan foto si fotografer dengan korban. Chowon menggambarkan sebuah denah di mana kemungkinan kapak itu dibuang. Jadi Sunjae yang nggak bisa ngasih tahu kalau dia bisa bahasa anjing dan bisa berbicara dengan Sophie, akhirnya cuma kayak ngasih clue supaya si Chowon ini bisa kepikiran kalau kapaknya kemungkinan dibuang di sungai itu. Sementara Sunjae dan teman-temannya sengaja menahan kepergian dari si fotografer dengan pura-pura menyewa jasa fotografer ini.
Ternyata benar dong, pembunuhnya adalah si fotografer ini. Setelah polisi berhasil menemukan kapak di sungai dan juga menangkap si fotografer, akhirnya terbongkarlah cerita yang sebenarnya. Si fotografer ini memiliki kelainan seksual dan dia menyukai si korban. Sedangkan korban ini masih belum bisa move on dari mantan pacarnya yang akan melakukan pernikahan. Karena cemburu dan kesal, makanya si fotografer ini akhirnya membunuh korban yang waktu itu bahkan ingin membuat kejutan untuk si mantan pacarnya. Karena terbukti tidak bersalah, akhirnya kedua calon mempelai pun dibebaskan. Semua masalah akhirnya kembali selesai semuanya berkat informasi yang diketahui Sun Jae melalui Shopee. Ok-suk yang merasa bosan karena tak ada kegiatan selama berada di Pulau Jeju, waktu itu mendaftarkan diri untuk bergabung bersama klub tenis meja. Ia mengatakan kalau selama ini dia sudah bergabung di klub tenis meja di Seoul. Tapi pimpinan komunitas tenis meja yang dimasuki sama Ok-suk ini agak sewot sama si Ok-suk. Setelah bergabung beberapa hari, gak sengaja Ok-suk ketemu sama putri dari si pimpinan klub ini. Sementara Gi-dong secara diam-diam mengantarkan makanan kesukaan ayahnya di depan pintu villa. Waktu itu, Sophie memberitahu Sun Jae kalau makanan itu sebenarnya diantarkan oleh putra Sun Jae. Sophie bahkan menunjukkan di mana keberadaan Gi-dong. Begitulah akhirnya Sun Jae kembali bertemu dengan putranya yang sempat melarikan diri di hari pernikahannya. Waktu itu Sun Jae dan putranya ini pergi untuk makan bersama di kedai yang ternyata adalah milik si ketua klub yang dimasuki oleh Ok-suk. Gi-dong menjelaskan alasannya kenapa waktu itu melarikan diri dari pernikahan. Gi-dong mengatakan bahwa ia baru mengetahui kalau ia memiliki seorang putri 2 hari sebelum hari pernikahannya. Waktu itu, Sun Jae juga menyaksikan bagaimana kedekatan antara ibu dan juga anak pemilik kedai. Si pemilik kedai ini juga merupakan seorang penyelam yang mencari bahan-bahan masakannya sendiri di laut. Pekerjaannya ini dibantu oleh putrinya yang ternyata itu adalah putri tirinya. Hari itu di kedai datanglah putra dan juga putri kandungnya yang meminta agar ibunya ini menjual semua asetnya senilai 18 miliar dan dibagikan ke mereka bertiga. Sojong dan juga Ok-suk yang kebetulan datang ke kedai untuk makan mendengar bagaimana kasarnya putri dan juga kedua putra dari si pemilik kedai ini. Ok-suk bahkan memarahi mereka karena mereka bersikap tidak sopan terhadap ibu mereka. Saat putra dan putri kandung si ibu minta diberikan warisan padahal ia masih hidup, nah saat itulah si anak tirinya ini punya ide agar ibunya pura-pura meninggal dan meninggalkan wasiat kalau semua hartanya diberikan pada kucing mereka. Keesokan harinya di tempat latihan tenis, Ok-suk sudah menjadi akrab dengan si pimpinan klub ini. Hari itu bahkan Ok-suk meriasi wajah si pimpinan klub ini karena mereka sudah menjadi akrab. Malam harinya, putri tiri dari si ibu ini merencanakan aksi mereka. Ia menaruh sendal milik ibunya di sebuah tebing dan seolah-olah membuat kalau ibunya ini meninggal bunuh diri. Aneh bin ajaib, putra-putri kandung dari si ibu yang sudah menerima pesan kalau si ibu ini akan bunuh diri, waktu itu bukan malah khawatir dengan ibu mereka, malah justru kesal kenapa ibunya meninggalkan wasiat yang isinya semua harta ibunya diberikan pada seekor kucing. Karena telah membuat rencana dan berpura-pura bunuh diri, ibu ini tinggal di sebuah rumah yang lama tak dihuni. Saat tak sengaja melihat putri tiri si ibu, waktu itu Ok-suk mengikuti putrinya ini ke suatu tempat. Ok-suk sebenarnya curiga kenapa putri ibu ini masih bisa hahaha dan membeli kue padahal ibunya baru saja bunuh diri. Ketika mengikuti putri si ibu, ia malah salfok karena waktu itu melihat kucing peliharaan si ibu. Ia masuk ke dalam rumah yang dimasuki oleh si kucing ini. Betapa kagetnya karena waktu itu ia menemukan si ibu sudah tergeletak tak bernyawa berlumuran darah. Tim kepolisian pun datang ke TKP dan putri tirinya dianggap sebagai salah satu tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap ibu tirinya.
Karena putra dan putri kandung dari si ibu memperebutkan Mongdol, kucing yang diwarisi 18 miliar tersebut, akhirnya Ok Suk pun mengambil alih. Meskipun ia alergi terhadap kucing, ia akhirnya memutuskan untuk memelihara kucing ini sementara, ketimbang nanti kucing ini akan disalahgunakan oleh anak-anak dari ibu itu. Sophie membawa Sonje ke seekor anjing yang bisa berbahasa kucing karena ia dibesarkan oleh seekor kucing. Akhirnya, Mongdol yang dibawa oleh Sonje waktu itu menceritakan kalau ia melihat seorang wanita yang memukul si korban. Wanita itu sepertinya alergi terhadap kucing karena ia bersin-bersin ketika bertemu dengan Mongdol. Sementara di kantor polisi, seorang anak kecil mengatakan kalau ia kehilangan anjing peliharaannya. Yang bikin aneh, waktu itu banyak sekali laporan tentang kehilangan hewan peliharaan seperti anjing dan juga kucing. Orang tua dari anak kecil ini mengetahui informasi mengenai detektif hewan. Laki-laki ini menawarkan jasa untuk mencari hewan peliharaan yang hilang. Dan benar dong, dengan menggunakan detektif hewan ini, semuanya bisa ditemukan. Hari itu, Sophie dibawa oleh Sonje ke sebuah taman. Ketika ia meninggalkan Sophie sebentar saja, dan ketika kembali, Sophie sudah tidak ada di situ. Dan anak kecil mengatakan kalau Sophie dibawa oleh seorang laki-laki memasuki sebuah mobil. Berita tentang hilangnya Sophie ini pun akhirnya disebarkan melalui sebuah brosur pencarian. Ok Suk bahkan juga menaruh brosur tersebut di sebuah klinik hewan. Ternyata Sophie diculik oleh si detektif hewan. Ia sengaja mencuri hewan-hewan peliharaan agar kelak berpura-pura menemukan mereka dan mendapatkan imbalan dari tuannya. Ternyata detektif hewan ini merupakan pasangan dari si perawat yang ada di klinik hewan yang sebelumnya bertemu dengan Ok Suk. Sophie yang pintar waktu itu berusaha untuk keluar dari kurungan. Ketika si perawat pulang dan membuka pintu, ia pun langsung meloncat keluar. Ia berlari menemui Sonje dan menceritakan semuanya. Sonje minta agar Sophie membawa polisi Chowon ke tempat itu. Chowon dan rekan-rekannya mendatangi tempat pengurungan hewan tersebut. Awalnya si pelaku ini nggak mau mengaku kalau dia telah menculik banyak hewan peliharaan. Tapi ketika Sophie menggonggong, semua hewan yang ada di dalam turut menggonggong. Mereka akhirnya dibawa oleh polisi. Ketika Ok Suk akan meminum obat alergi kucingnya, ia melihat dan sadar kalau ternyata obat tersebut bukan miliknya, karena di depan sampul obat tertulis nama orang lain. Akhirnya Ok Suk teringat kalau sebelumnya dia mendatangi klinik hewan. Dan saat itu tasnya sempat terjatuh dan mengeluarkan semua isi tasnya. Dan kemungkinan obatnya ini tertukar, tapi kok bisa-bisanya isi obatnya itu sama persis. Mengetahui kalau wanita yang bekerja di klinik hewan itu juga alergi kucing dan teringat perkataan Sophie yang mengatakan pelaku pembunuhnya adalah wanita yang alergi terhadap kucing, lagi-lagi Sonje datang menemui Chowon. Chowon menceritakan kalau wanita ini memiliki banyak sekali cakaran kucing di tubuhnya. Tapi ada yang aneh karena kupingnya juga terluka dan kemungkinan itu bukan karena cakaran tapi karena seseorang menarik antingnya. Akhirnya Chowon mengajak detektif yang bertugas di kasus tersebut untuk mencari anting-anting yang kemungkinan ditinggalkan oleh pelaku. Benar saja, dengan bantuan Sophie, mereka berhasil menemukan anting-anting dengan inisial YNR yang berarti Yonora. Akhirnya wanita itu mengakui kejahatannya. Saat melihat Mongdol, dia teringat kalau Mongdol ini mewarisi harta 18 miliar won. Makanya ia ingin menangkap si Mongdol. Tapi waktu itu si ibu jelas saja melakukan perlawanan dan dia harus mendapati pukulan dari si wanita pelaku. Begitulah kisahnya sampai-sampai ibu ini harus meninggal. Karena pelaku sesungguhnya telah terungkap, akhirnya putri tiri dari si ibu pun dibebaskan. Sedangkan harta yang diwariskan si ibu untuk Mongdol akhirnya diberikan ke sebuah yayasan untuk bentuk amal. Dan ketiga anak mereka tak mendapatkan sepeser pun. Begitulah yang diceritakan Chowon kepada Sonje. Beberapa hari kemudian, Sojong menerima pesan di ponselnya yang menyatakan adanya sebuah transaksi yang digunakan kartu milik anaknya.
Ia melaporkan hal tersebut ke polisi dan akhirnya mencari tahu di mana kartu kredit putranya ini digunakan. Ternyata kartu milik putranya ini digunakan oleh seorang gadis kecil. Ketika bertemu dengan orang tua gadis, ternyata Sojong mengenali laki-laki tersebut karena ia merupakan mantan kekasih dari putranya. Jadi dulu putra Sojong ini pernah minta izin kalau ia akan menikah sesama jenis. Mereka bahkan telah mengadopsi seorang putri. Sojong menceritakan kisah tersebut ke Sonjae. Sebelum putra Sojong menghilang, Sojong dan putranya sempat cekcok. Saat itu, seekor anjing menghampiri Sojong dan juga Sonjae. Ternyata, anjing tersebut merupakan reinkarnasi dari anjing peliharaan putra Sojong. Sekarang, anjing ini dipelihara oleh seorang bule dari Amerika. Sebelum anjing itu dijemput oleh pemiliknya, anjing itu sempat bilang kalau dulu ia meninggal bersama putra Sojong di hutan di gunung. Untuk mendapati informasi lebih lanjut, bahkan waktu itu Sojong dan Sonjae menculik anjing itu. Melalui Shopee, akhirnya mereka mengetahui kalau anjing ini cerita dulu ia mendatangi sebuah gunung. Karena mengalami cekcok dengan ibunya, akhirnya putra Sojong ini pergi untuk menenangkan diri ke sebuah gunung, sedangkan ponselnya tertinggal di bis. Di gunung itu tak sengaja si anjing ini terpeleset dan tentu saja putra Sojong ingin menyelamatkan anjing kesayangannya. Saat menyelamatkan si anjing, putra Sojong ini tergelincir jatuh. 움직이지 마, 만두야. 조금만 기다려. Ia mengalami patah tulang yang menyebabkan ia tak bisa bergerak dan menjadi lumpuh. Karena kelumpuhannya yang menyebabkan mereka tak bisa bergerak kemana-mana, waktu itu putra Sojong ini meninggal kelaparan. Sedangkan anjing miliknya memilih untuk setia selalu bersama dengan tuannya sampai akhirnya mereka meninggal berdua. Di dalam tumbler milik anak Sojong ditemukan sebuah surat yang ditujukan ke ibunya. Yang di situ isinya menyatakan kalau putranya ini sangat menyayangi ibunya. Setelah 5 tahun kehilangan putranya, akhirnya putra Sojong bisa dimakamkan secara layak. Dan lagi-lagi semua itu berkat bantuan dari Shopee. Setelah melakukan pemakaman yang layak untuk putranya, Sojong mengembalikan si anjing kepada pemiliknya yang akan segera kembali ke Amerika. Beberapa hari kemudian, Yonggun mendapat job kerja untuk syuting di pulau tempat mereka tinggal. Tapi tiba-tiba berita kematian Yonggun tersebar di televisi dan semua media, membuat teman-temannya menjadi sangat khawatir. Di TKP ternyata diketahui kalau korban ini bukanlah Yonggun, melainkan stuntman alias pemeran pengganti yang akan syuting bersama Yonggun. Karena pemeran pengganti ini duduk di kursi Yonggun, jadi polisi mengatakan ke Yonggun kemungkinan pelaku pembunuhnya itu ingin membunuh Yonggun. Mengetahui ada orang yang mengincar dirinya, Yonggun pun sampai ketakutan dan akhirnya bersembunyi di rumah sakit. Kebetulan waktu itu, karena terkilir pinggang, Sonjae juga dirawat di ruang yang sama tempat si Yonggun. Yonggun sebenarnya nggak sakit apa-apa, cuma dia ini kayak ketakutan dan memilih aman agar bisa berada di rumah sakit yang ramai orang. Waktu itu, Yonggun didatangi oleh putrinya yang merupakan mantan calon menantu dari Sonjae. Sedangkan Gidong yang juga ingin melihat ayahnya waktu itu melihat dong calon istrinya yang gak jadi ada di ruangan tersebut. Ia pun melarikan diri. Tapi ketika keluar dari persembunyiannya, ia bertemu dengan mantan calon istrinya yang gak jadi ini dan langsung dapat bau mentah. 생각이 아파. 이러지 마. 아우, 미안. 내가 그만하고 내 Kejadian ini pun waktu itu disaksikan oleh Sonjae dan juga Yonggun. Karena kejadian itu, Gidong akhirnya minum-minum di tepi pantai. Tak sengaja, sapu tangan miliknya tertiup angin dan ketika berada di laut, waktu itu ia dibantu oleh Chawon untuk keluar. Melalui Shopee, lagi-lagi si Sonjae mendapatkan informasi kalau di TKP waktu itu ada penjual sosis. Sonjae akhirnya menceritakan hal tersebut ke si Chawon. Dia mengatakan kalau kemungkinan saja bisa mencari bukti dari rekaman dashboard mobil.
Ternyata bener dong, si penjual sosis ini rutin datang untuk berjualan di TKP. Melalui rekaman dashboard diketahui kalau hari itu si anjing dan kucing ini berebut sosis yang terjatuh. Tak sengaja si kucing ini menendang paku ke arah kipas angin dan paku tersebut mengenai si aktor. Jadi akhirnya diketahui kalau kasus tersebut adalah kasus pembunuhan tanpa pembunuh. Di sebuah kedai, 3 orang wanita yang bersahabat tengah heboh dengan seekor gurita yang dipercaya bisa menebak angka lotre. Malam itu, mereka sangat yakin kalau mereka akan memenangkan hadiah utama. Caimu yang juga berada di kedai waktu itu ditelepon oleh putranya agar segera mengembalikan mobil yang ia bawa. Mendengar Caimu marah dengan putranya, waktu itu ketiga wanita ini menghibur Caimu dengan bilang kalau anak tak lebih penting dari sahabat. Jadi harusnya Caimu menghibur diri dengan teman-temannya saja. Caimu juga sama sekali tidak percaya kalau gurita itu bisa menebak angka lotre. Tapi yang benar saja, ternyata keesokan harinya ketika lotre diumumkan, nomor yang dipilih oleh si gurita benar-benar menjadi pemenang utama. Sayangnya di hari yang sama dengan hari pengumuman ditemukanlah mayat salah seorang dari wanita 3 sekawan tersebut. Ia adalah pemilik dari kedai tersebut yang ditemukan bersimbah darah di samping seekor gurita. Di TKP, Sophie juga melihat seekor anjing milik salah seorang dari perempuan tersebut. Di tempat berbeda, Chowon disibukkan dengan mengejar seorang pencuri yang kabur dengan sepedanya. Saat itu, dia tak sengaja melihat seorang mayat lagi. Sedangkan di tempat berbeda, Caimu menitipkan kunci mobil putranya kepada Ok-suk. Ia takut dimarahi oleh putranya karena telah membawa kabur mobil mewah milik putranya ini. Ok-suk yang mengetahui putra Caimu ini mata duitan waktu itu berbohong dan bilang kalau Caimu ini memiliki hadiah lotre yang bernilai miliaran won. Karena kebohongan dari Ok-suk ini, putra dan juga menantunya langsung berubah menjadi baik kepada Caimu. Sementara di kantor polisi, salah satu dari 3 sekawan yang semula itu dijadikan tersangka karena kedua sahabatnya ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan ternyata wanita yang dijadikan tersangka ini adalah kekasih dari salah seorang detektif. Wanita ini jadi makin dicurigai kalau dia adalah pelakunya karena bertepatan dengan hari itu dia akan pergi ke luar negeri. Polisi berandai-andai bisa saja wanita ini membunuh sahabatnya sendiri karena ingin memenangkan semua hadiah lotre. Chowon menceritakan kasus tersebut ketika tak sengaja bertemu dengan Sonjae. Sophie akhirnya membawa Sonjae bertemu dengan Boksil, anjing salah satu dari korban yang ditemukan meninggal. Sedangkan di kantor polisi, si wanita tetap kekeh dan mengaku kalau dia tidak membunuh kedua orang temannya. Di tempat berbeda, Caimu diperlakukan bak orang tua kesayangan oleh putra dan juga menantunya. Ia bahkan ditraktir makanan, dibelikan pakaian bagus, dan ini tuh sangat berbanding terbalik dengan sifat dari putranya sebelumnya. Tentu saja hal ini dilakukan oleh putra dan juga menantunya karena ada maunya. Mereka berharap agar bisa mendapatkan hadiah lotre yang dimiliki oleh ayahnya. Awalnya Caimu tak percaya kalau putra dan menantunya ini tiba-tiba baik kepadanya, tapi mereka menggunakan putri mereka agar bisa meluluhkan hati Caimu. Mereka bahkan memutuskan untuk menginap di tempat tinggal Sonjae dan kawan-kawan. Malam itu mereka merayakan hari ulang tahun Caimu yang sebelumnya tak pernah mereka rayakan sama sekali. Sebelum tidur, putra dan menantu Caimu mengatur strategi. Nah, istrinya ini minta agar putra dari Caimu ini menemukan tiket lotre tersebut. Keesokan harinya, di tempat pemandian air panas, putra Caimu benar-benar menggeledah dompet dan juga jaket milik Caimu. Anehnya, tiket lotre benar-benar ditemukan di saku milik Caimu. Kenapa tiket tersebut bisa jatuh ke tangan Caimu? Ternyata tak sengaja Caimu menemukan tiket tersebut melayang dan mengenai wajahnya. Meskipun memiliki tiket pemenang utama, tapi Caimu masih merasa ketakutan karena tahu tiket tersebut bukan miliknya. Sedangkan anak Caimu dan juga menantunya waktu itu berpikir kalau itu benar-benar milik Caimu dan mereka berusaha untuk mengambil hati dari Caimu ini. Ternyata anjing Boksil ini memiliki kamera yang selalu dibawanya kemana-mana karena dia adalah seorang YouTuber. Dari penggeledahan polisi, waktu itu Sophie menemukan kamera tersebut tapi sudah tidak ada kartu memorinya.
Dari kamera pengawas yang ada di jalan, diketahuilah waktu itu Chemu juga melewati jalan tempat meninggalnya salah satu korban. Di kantor polisi, Chemu menceritakan semuanya kalau dia menemukan tiket lotre tersebut setelah tiket itu mengenai wajahnya saat angin berhembus kencang. Sedangkan di rumah waktu itu semua orang kaget karena putra dan juga menantu Chemu bilang kalau Chemu benar-benar memiliki tiket lotre tersebut. Padahal kan awalnya Oksuk itu cuma berbohong supaya putra dan menantu Chemu ini bisa bersikap baik. Sedangkan Sophie dan juga Sonjae waktu itu mendatangi penampungan anjing di mana Boksil dirawat. Kata Boksil, dia tak sengaja menelan kartu memori kamera yang dimilikinya. Sonjae akhirnya memberikan makanan pelancar pup dan benar saja waktu itu di nya Boksil ditemukan kartu memori dari kamera yang selama ini ia bawa. Dari kamera itu diketahui kalau ternyata orang yang mendatangi si korban pertama itu adalah korban kedua. Tiket lotre yang seharusnya dibagi 3 malah ingin dimiliki sendiri oleh si korban kedua. Karena keserakahannya, ia bahkan membunuh temannya dengan gurita yang beku di kulkas. Tapi karena takut dan terburu-buru, waktu itu dia malah terpeleset dan sampai akhirnya juga ikut meninggal. Karena fakta yang telah diketahui ini, akhirnya wanita yang sebelumnya dijadikan tersangka dibebaskan dari tuduhannya. Lagi-lagi, satu kasus berhasil diselesaikan atas bantuan Sophie yang bisa berbicara dengan Sonjae. Sedangkan putra dan menantu Chemu akhirnya sadar agar bisa berbuat baik kepada ayah mereka. Mereka bahkan mendatangi tempat tinggal ayah mereka ini meskipun tak ada iming-iming atau imbalan tentang materi apapun. Suatu hari, Sojung bertemu dengan anak kecil yang pernah muncul di awal drama. Anak ini lari dari ibunya karena menolak untuk dicabut giginya. Tapi dengan keahlian para nenek dan juga kakek, akhirnya gigi si anak kecil ini berhasil dicabut dengan cara mengelabuinya. 도망가서 애가 죽겠대 나 시원하다. Sedangkan di tempat berbeda, Kidong, putra dari Sonjae, melihat Sekyung, mantan dari calon istrinya yang gagal yang ia tinggalkan di hari pernikahannya, mengobrol asik bersama dengan Eunha, ibu dari Chowon. Dua wanita yang pernah ia cintai ini ternyata sangat akrab. Ketika Kidong mampir ke sebuah tos serba, ia tak sengaja menemukan mayat yang meninggal berdiri di dekat lemari es. Penemuan mayat ini lagi-lagi bikin heboh. Waktu itu, Sophie mencium aroma dari si korban ini ada di salah satu orang yang juga bekerja di supermarket tersebut. Nah, laki-laki ini waktu itu tengah berbicara dengan Kidong. Tapi karena tak mengerti bahasa Sophie, Kidong jelas saja tidak tahu kalau laki-laki tersebut kemungkinan adalah tersangka. Sophie akhirnya berlari untuk mencari keberadaan Sonjae. Sonjae datang mendekati Kidong waktu itu dan mengatakan kalau laki-laki itu adalah pelakunya. Mendengar kata-kata tersebut dari ayahnya, Kidong pun langsung masuk ke dalam mobil laki-laki yang kemungkinan tersangka. Mereka berhasil memberhentikan laki-laki ini, tapi si laki-laki sama sekali tak mengakui. Di kantor polisi, laki-laki ini memiliki alibi yang kuat karena selama kejadian itu dia berada di sebuah kafe. Dan benar saja, dari CCTV diketahui laki-laki ini benar-benar berada di kafe itu semalaman. Chowon yang bukan merupakan seorang detektif lagi-lagi dimarahi oleh rekannya yang seorang detektif. Kenapa Chowon ini bisa-bisanya menuduh seseorang yang pasti bukan pelaku sebagai seorang tersangka? Karena kesalahan ini, Sophie jadi terus merenung dan berpikir kalau penciumannya nggak mungkin salah. Sonjae mencoba untuk menghibur Sophie dan mengatakan mungkin karena usia Sophie yang sudah tak muda lagi, bisa saja penciumannya jadi memburuk. Saat makan di sebuah kedai, tak sengaja Sonjae ini bertemu dengan laki-laki yang dituduhnya sebagai pelaku. Ia minta maaf karena telah salah menuduh. Dan waktu itu, tiba-tiba saja Sophie menggigit lengan laki-laki ini. Sonjae marah ke Sophie kenapa Sophie menggigit lengan orang secara sembarangan. Kejadian itu Sonjae laporkan ke Chowon sebagai pemilik dari Sophie. Merasa bertanggung jawab atas kelakuan peliharaannya ini, Chowon pun mendatangi laki-laki tersebut. Tapi anehnya, di lengan laki-laki itu sama sekali tak ada gigitan anjing. Lagi-lagi, cerita dari Sonjae ini sangat berbeda dari kenyataan. Chowon bahkan marah kenapa si kakek ini bisa mengarang cerita. Kata Sonjae, mungkin saja dia ini udah tua dan terkena penyakit delusinasi.
Ketika pulang ke restoran milik ibunya, waktu itu Chowon bertemu dengan laki-laki pelayan dari resto yang ia sukai. Laki-laki ini bahkan membantu untuk memperbaiki wastafel mereka yang tersumbat. Di tempat tinggal mereka, Sonjae bertemu dengan anak kecil yang mengatakan kalau ia diberikan dolar oleh paman yang tinggal tak jauh dari situ dan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Anak kecil ini menceritakan kalau dia diberi upah setelah membelikan beberapa obat untuk lengan si paman yang tergigit anjing. Sementara ketika bertugas untuk mengecek kadar alkohol dari pengemudi, waktu itu Chowon bertemu dengan laki-laki yang digigit oleh Sophie. Tapi anehnya, laki-laki ini tidak mengenali Chowon sama sekali. Ketika melihat lengan laki-laki itu terluka, Chowon langsung mengerti kalau mereka adalah dua orang yang berbeda. Karena aksinya yang berniat untuk menghentikan si pelaku ini, Chowon harus mendapatkan luka dan dirawat di rumah sakit. Atas bantuan dari Sophie, akhirnya tim kepolisian alias detektif berhasil menangkap laki-laki tersebut di bandara. Benar dong, ternyata laki-laki ini adalah saudara kembar. Mereka sebenarnya asli orang Korea, cuma salah satu dari mereka ini diadopsi ketika bayi oleh orang Amerika. Ketika besar, mereka akhirnya berkomunikasi melalui media sosial dan berjanji akan bertemu di Korea. Di tempat kerjanya, si laki-laki yang dari Korea ini terlibat cekcok dengan atasannya di Toserba. Ia tak sengaja menyebabkan laki-laki itu mendapati luka sampai akhirnya harus meninggal. Saudara kembarnya yang datang dari Amerika dan sudah sangat mencintai saudaranya ini waktu itu langsung mengatur strategi dan dia pun berpura-pura menjadi adik kembarannya ini. Mereka bahkan bertukar pakaian dan berniat untuk menjadi satu orang dan dia minta agar adiknya ini kabur ke Amerika. Di rumah sakit, semua orang sangat khawatir karena Chowon harus mendapatkan transfusi darah, sedangkan golongan darahnya itu adalah golongan darah langka. Mau nggak mau, akhirnya ibu Chowon harus menghubungi Ki-dong agar bisa membantu menyelamatkan putrinya ini. Ki-dong yang tahu kalau Chowon ini adalah putrinya tentu saja melakukan hal yang terbaik. Saat akan pergi dari ruangan, waktu itu tiba-tiba saja Chowon memanggilnya dengan sebutan ayah. Ternyata sebelumnya ketika berada di UGD, waktu itu Ki-dong mengatakan ke dokter kalau dia adalah ayah dari Chowon. Ia minta agar dokter segera melakukan transfusi darah kepada putrinya ini. Nah dari situlah Chowon akhirnya mengetahui kalau Ki-dong adalah ayahnya. Chowon sangat senang mengetahui kalau Ki-dong adalah ayahnya. Mulai saat itu mereka berdua pun akhirnya bisa menjadi akrab. Di tepi pantai, waktu itu nggak sengaja, Sonjae bertemu dengan Hyunta yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang. Ternyata itu adalah proses syuting yang direkam oleh drone. Hyunta yang sebelumnya tak menyukai Sonjae, ini akhirnya menjadi suka kepada Sonjae dan terharu karena Sonjae berusaha untuk membantunya ketika mengira ia dikeroyok oleh segerombolan orang. Hyunta mendatangi tempat tinggal Sonjae dan memperkenalkan pacarnya. Ia bahkan membawa beberapa hadiah untuk Sonjae dan mengucapkan maaf karena selama ini ia tak menyukai Sonjae. Hyunta bahkan janji kalau dia akan membalas semua budi dari Lee Sonjae. Waktu itu bukan cuma dengan pacarnya, Hyunta juga datang bersama dengan manajernya. Malam harinya di perkemahan, Hyunta melihat pacarnya ini menyembunyikan ponselnya. Mereka terlibat perkelahian. Pacarnya ini bersikeras tak ingin menunjukkan ponsel kepada Hyunta. Hyunta pun akhirnya minum-minum sampai mabuk. Karena mabuk yang dialaminya, Hyunta bahkan tak sadar apa yang terjadi malam itu. Dan tiba-tiba saja dia melihat pacarnya sudah meninggal dengan bersimbah darah. Mengira dalam mabuknya ia membunuh pacarnya sendiri, Hyunta pun langsung menghubungi manajernya. Manajer Hyunta langsung datang ke TKP seolah-olah dia adalah penyelamat. Ia bahkan membungkus mayat dari pacar Hyunta ini dan membuangnya. Hyunta yang diminta kabur untuk meninggalkan Pulau Goje waktu itu malah justru mendatangi kantor polisi dan mengatakan bahwa dia telah membunuh pacarnya sendiri.
Tapi di tengah pengakuannya, manajer Hyunta langsung datang dan mengatakan kalau Hyunta ini tengah mengalami delusi karena mengkonsumsi obat penenang. Tapi keesokan harinya ditemukan mayat dari pacarnya Hyunta ini yang mengapung di tepi pantai. Hyunta kembali menyerahkan dirinya ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya. Meski telah mengakui bahwa itu adalah perbuatannya, tapi Son Jae sama sekali tak percaya kalau Hyunta ini bisa membunuh pacarnya sendiri. Nah, kebetulan ternyata Sophie ini pernah bertemu dengan pacarnya Hyunta itu, dan katanya dia pernah melihat pacarnya Hyunta ini bersama dengan manajer Hyunta. Sophie yang telah dikalungi dengan kamera waktu itu mengikuti manajer Hyunta. Benar saja, dari telepon yang diangkatnya waktu itu si manajer Hyunta ini mengakui kalau dia telah membunuh pacar Hyunta karena sebelumnya terlibat cekcok. Sophie yang sudah mendapatkan rekaman dari pengakuan si manajer Hyunta ini memberikan rekaman tersebut ke Son Jae. Tapi ternyata rekaman itu tidak memiliki suara, jadi hanya terekam gambar saja. Keesokan harinya, seperti biasa, Sophie bersama dengan Son Jae mencoba mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Dengan kemampuan penciumannya yang tajam, Sophie mendatangi semua tempat yang kemungkinan dimampiri oleh pacar Hyunta ini. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kebun yang ternyata di situ mereka menemukan jam pintar milik pacar Hyunta. Di jam pintar tersebut ternyata sudah merekam semua kejadian yang terjadi ketika pembunuhan. Dan benar, pelaku pembunuhnya adalah manajer Hyunta. Hyunta pun akhirnya dibebaskan dari tuduhan sebagai tersangka. Di hari berbeda, ketika Ibu Chowon mengucapkan terima kasih ke Ki-dong karena telah membantu menyelamatkan putrinya, waktu itu tak sengaja didengar oleh Se-kyung yang mendatangi restoran milik ibunya Chowon. Tentu saja kenyataan ini bikin Se-kyung jadi marah kepada Ki-dong. Saat Se-kyung berlari dan akan dikejar oleh Ki-dong, ternyata Yong-gun juga mendengar semua percakapan mereka dan mengetahui kalau Ki-dong adalah ayah dari Chowon. Yong-gun yang marah akhirnya memasukkan Ki-dong ke dalam mobilnya dan membawa Ki-dong pergi jauh dari Goje. Yong-gun menyampaikan semua kekecewaannya terhadap calon menantunya yang batal ini. Setelah kabur dari pernikahan mereka, bahkan Ki-dong menghilang selama bertahun-tahun, sedangkan putrinya Se-kyung tetap terikat terhadap cinta mereka dan tetap menunggu kembalinya Ki-dong. Karena marah, bahkan Yong-gun meninggalkan Ki-dong waktu itu jauh dari Pulau Goje. 아버지! 저기 Di tempat tinggal mereka, Sojung yang merupakan penulis naskah waktu itu menceritakan bahwa dia telah menulis sebuah naskah yang kelak akan diperankan oleh Son Jae dan juga Yong-gun. Ia juga menceritakan bagaimana inti dari cerita yang ia tulis. Semua orang menjadi sangat antusias karena mereka kelak akan bekerja sama. Keesokan harinya, Sojung mendatangi Seoul untuk mendatangi rumah produksi yang akan memproduksi dramanya. Tapi mereka meminta agar Sojung merevisi naskah dari dramanya ini dan mengganti pemeran utamanya menjadi laki-laki muda. Tentu saja Sojung yang berencana kalau pemeran utamanya itu adalah Son Jae dan juga Yong-gun langsung menolak hal tersebut. Di hari berikutnya, Ki-dong bertemu dengan Se-kyung. Nah, di sini mereka saling memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat oleh Ki-dong. Tapi Se-kyung minta agar Ki-dong tak lagi memunculkan wajah ke hadapannya karena dia akan segera pergi ke luar negeri meninggalkan Korea. Malam harinya, Sojung pulang ke Pulau Goje dengan keadaan yang sangat muram karena naskahnya telah ditolak. Sementara Se-kyung berpamitan kepada Eun-ha kalau dia akan segera meninggalkan Korea. Eun-ha yang sudah tak memiliki perasaan apapun terhadap Ki-dong tentu saja meminta agar temannya ini kembali bersama dengan Ki-dong. Tapi Se-kyung menolak. Chowon sebagai anak dari Ki-dong bahkan juga tidak menolak atau menentang kalau ayahnya ini menikah dengan wanita lain. Saat makan siang di sebuah restoran, mereka akhirnya berkompromi. Gimana kalau mereka tetap merealisasikan drama yang ditulis oleh Sojung dengan biaya yang mereka kumpulkan sendiri. Mereka merasa bisa membuka rumah produksi sendiri karena Ok-suk adalah seorang penata rias artis, sedangkan Sojung merupakan penulis naskah dan Son Jae dan Yong-gun adalah aktornya.
Mereka merancang-rancang siapa yang kelak akan jadi pemain di drama itu selain Son Jae dan juga Yonggun. Tapi setelah dipikir-pikir, mereka ini akan kekurangan dana. Demi terrealisasinya drama tersebut, mereka bahkan berniat untuk menjual semua harta mereka. Dan tiba-tiba saja Hyunta datang dan mengatakan kalau dia akan memberikan investasi dan dia juga akan menjadi salah satu pemain di drama tersebut. Sedangkan Sekyung yang berniat untuk menjauhi Ki-dong waktu itu secara tak sengaja terus-terusan melihat Ki-dong di jalan. Bahkan di televisi dia melihat aksi heroik dari Ki-dong yang membantu anak-anak sekolah. Karena secara tak sengaja terus-terusan bertemu dengan Ki-dong, akhirnya Sekyung memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Goje dan melanjutkan hubungannya dengan Ki-dong. Di hari syuting terakhir drama yang mereka buat bersama dengan Hyunta, hari itu tiba-tiba saja Son Jae dalam aksi terakhirnya tak sadarkan diri setelah adegan penembakan. 돌산세! 형, 해야지. Karena kejadian itu, Son Jae dilarikan ke rumah sakit yang ada di Seoul. Sophie mendengar dari ibu Chowon kalau Son Jae tengah dalam keadaan kritis dan dilarikan ke Seoul. Sophie yang dititipkan ke tetangga mereka waktu itu mencoba kabur dan berhasil lepas dari ikatannya. Sophie mendatangi seekor anjing yang telah lama tinggal di sebuah sekolahan dan bisa membaca. Anjing ini menunjukkan ke Sophie bagaimana tulisan kata Seoul dan juga tulisan kata rumah sakit. Sophie menghafalkan semua huruf-huruf yang terangkai yang diajarkan oleh sahabatnya ini. Ia pun memutuskan akan mendatangi Son Jae di rumah sakit Seoul. Sophie berjalan mengikuti rambu-rambu yang bertuliskan kata kota Seoul. Sampai akhirnya Sophie mendengar ada beberapa orang yang akan pergi ke kota Seoul dan dia pun menumpang di mobil tersebut. Ternyata Son Jae mengalami serangan jantung ketika syuting dan dia telah selamat dari masa kritisnya. Mobil yang ditumpangi oleh Sophie waktu itu macet di tengah jalan, sampai akhirnya Sophie harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Di suatu tempat, dia melihat sebuah bis dengan tulisan Rumah Sakit Seoul. Ternyata di situ adalah orang-orang yang melakukan bakti sosial dari Rumah Sakit Seoul. Sophie pun menaiki bis tersebut dan berhasil mendatangi Rumah Sakit Seoul. Tapi sayangnya karena ia adalah seekor anjing, tentu saja waktu itu Sophie malah ditangkap dan akan diserahkan ke dinas sosial. Untungnya saat penangkapan itu, Chowon melihat Sophie yang tengah dikerumuni oleh banyak orang. Dan tanpa disengaja, Chowon akhirnya menyadari kalau dia juga bisa berbahasa anjing di hari itu. Secara alamiah, ternyata Chowon ini menurunkan bakat yang dimiliki oleh Son Jae yang bisa mengerti bahasa anjing. Chowon akhirnya menceritakan ke kakeknya kalau sekarang dia bisa memahami bahasa Sophie. Beberapa bulan kemudian, ibu dari Chowon melakukan kencan buta untuk mencari jodohnya. Sedangkan drama yang sebelumnya mereka produksi diketahui memiliki rating yang tinggi dan diminati oleh banyak orang. Son Jae yang sebelumnya merupakan aktor terkenal dan juga berprestasi bahkan yakin kalau dia akan kembali menerima penghargaan sebagai aktor terbaik di Korea. Keesokan harinya, mereka benar-benar mendatangi sebuah penghargaan dan Son Jae sudah sangat pede kalau dia akan memenangkan penghargaan sebagai aktor terbaik. Tapi dari salah satu staf mereka mendengar bahwa ternyata pemenangnya bukanlah Son Jae. Sedangkan Chowon dilantik sebagai detektif kepolisian dan dia mendapatkan pernyataan cinta dari orang yang dia sukai. Ki-dong mencoba menghibur ayahnya, kalaupun ia tak menjadi aktor terbaik di Korea, itu tak akan menjadi masalah. Karena bagi mereka, Son Jae tetaplah yang terbaik meskipun tak mendapatkan piala. Dan di sini diketahui bahwa Ki-dong telah menikah dengan Sekyung. Lagi-lagi kasus ditemukan dan kali ini Chowon bergabung sebagai detektif kepolisian. Dia bukan lagi polisi biasa, melainkan seorang detektif. Itulah akhir dari Dogs Knows Everything. Kita ketemu di alur cerita lainnya. Bye-bye!